warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Silpiana. Saya akan membacakan karya ilmiah yang berjudul Peran Pengawasan Orang Tua dalam Pelaksanaan Sekolah Daring di Masa Pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu abstrak. Pasca mewabahnya pandemi COVID-19 di Indonesia ada pertengahan Maret 2020 lalu, pemerintah pusat maupun daerah dengan sigap mengeluarkan kebijakan dalam dunia pendidikan, yaitu meniadakan sementara pembelajaran tatap muka secara langsung dan diganti dengan pembelajaran secara online, baik pada tingkat taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah maupun tingkat perguruan tinggi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah ini. Ketentuan pembelajaran jarak jauh melalui metode sekolah online yang secara tiba-tiba diterapkan tentu membawa berbagai kendala. Peran orang tua sangat diperlukan untuk proses pembelajaran anak selama study from home ini. Peran orang tua juga sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya yang masih belum bisa memahami tentang pandemi yang sedang mewabah, untuk tetap berdiam diri di rumah agar tidak tertular dan menularkan wabah pandemi ini. Orang tua merasa pembelajaran di rumah sangat efektif untuk diterapkan, namun bukan berarti pembelajaran di sekolah tidak lebih efektif dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran di rumah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua dalam menerapkan pembelajaran di rumah saat pandemi COVID-19. Yang difokuskan untuk anak usia 5-8 tahun. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif fenomenologis. Data diperoleh melalui angket. Populasi dari penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia 5-8 tahun. Sampel penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak usia 5-8 tahun di Kabupaten Tangerang. Hasil dari penelitian ini adalah orang tua dapat meningkatkan kelekatan hubungan dengan anaknya, dan orang tua dapat menilai dan melihat langsung perkembangan kemampuan anaknya dalam belajar. Kata kunci, peran orang tua, pembelajaran di rumah, pengawasan orang tua COVID-19. Selanjutnya, pendahuluan. Latar belakang. Saat ini negara kita sedang dilanda musibah besar, yaitu adanya wabah atau virus yang menyerang manusia di seluruh dunia, yaitu dikenal dengan COVID-19, di mana wabah atau virus ini menyerang siapapun, sehingga menyebabkan negara kita, Indonesia, juga harus sangat waspada dan menetapkan untuk melakukan kegiatan di rumah saja, serta harus social distancing untuk menjaga agar memperlambat penyebaran COVID-19. Menurut WHO 2019, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Nahdi et al. 2020, Wex and Christian 2020. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 membuat semua sarana mati atau ditutup sementara. Dalam SK Gubernur nomor 427 Hukham tanggal 13 Maret 2020. Agar siswa dapat belajar di rumah demi keamanan dan kesehatan kita semua, hal ini tentunya berdampak untuk orang tua, di mana orang tua harus memberikan pembelajaran pada anaknya di rumah. Tentu terjadi berbagai pendapat mengenai hal ini. Banyak orang tua yang mengungkapkan bahwa mereka merasa keberatan ketika anak belajar di rumah. Karena di rumah anak merasa bukan waktunya belajar, namun mereka cenderung menyukai bermain saat di rumah, walaupun di situasi pandemi seperti ini. Maka di sini akan terlihat bagaimana pola asuh orang tua saat belajar di rumah. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan penelitian dari Hasanah 2020, pada awalnya banyak orang tua yang menolak pembelajaran daring untuk anaknya.
karena masing-masing dengan teknologi. Namun seiringnya waktu, orang tua mulai menerima pembelajaran daring ini. Ihsanuddin 2020, Sharon et al. 2020. Mengingat pentingnya peranan orang tua dalam mendidik anak, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa orang tua memiliki andil yang sangat besar dalam kemampuan anak dalam lingkup pendidikan. Salah satunya penelitiannya dilakukan Felicia 2017, di mana penelitian ini menunjukkan peran orang tua dalam menentukan prestasi belajar siswa sangatlah besar. Pendidikan anaknya dapat menyebabkan anak kurang atau bahkan tidak berhasil dalam belajarnya. Sebaliknya, orang tua yang selalu memberi perhatian pada anaknya, terutama perhatian pada kegiatan belajar mereka di rumah, akan membuat anak lebih giat dan lebih bersemangat dalam belajar karena ia tahu bahwa mereka bukan dirinya sendiri saja yang berkeinginan untuk maju. Akan tetapi orang tuanya juga memiliki keinginan yang sama, sehingga hasil belajar atau prestasi belajar yang diraih oleh siswa menjadi lebih baik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Hurlock 1999. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh orang tua, yaitu karakteristik orang tua yang berupa kepribadian orang tua. Setiap orang tua berbeda dalam tingkat energi, kesabaran, inteligensi, sikap, dan kematangannya. Karakteristik tersebut akan mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memenuhi tuntutan peran sebagai orang tua dan bagaimana tingkat sensitivitas orang tua terhadap kebutuhan anak-anaknya. Keyakinan yang dimiliki orang tua mengenai pengasuhan dan mempengaruhi nilai dari pola asuh dan akan mempengaruhi tingkah lakunya dalam mengasuh anak-anaknya. Persamaan dengan pola asuh yang diterima oleh orang tua, bila orang tua merasa bahwa orang tua mereka dahulu berhasil menerapkan pola asuhnya pada anak dengan baik, maka mereka akan menggunakan teknik serupa dalam mengasuh anak. Bila mereka merasa pola asuh yang digunakan orang tua mereka tidak tepat, maka orang tua akan beralih ke teknik pola asuh yang lain. Penyesuaian dengan cara disetujui kelompok orang tua yang baru memiliki anak atau yang lebih muda dan kurang berpengalaman lebih dipengaruhi oleh apa yang dianggap anggota kelompok. Bisa berupa keluarga besar, masyarakat, merupakan cara terbaik dalam mendidik anak. Usia orang tua yang berusia muda cenderung lebih demokratis dan permisif bila dibandingkan dengan orang tua yang berusia tua. Pendidikan orang tua yang telah mendapatkan pendidikan yang tinggi dan mengikuti kursus dalam mengasuh anak lebih menggunakan teknik pengasuhan autoritatif dibandingkan dengan orang tua yang tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengasuh anak. Jenis kelamin ibu pada umumnya lebih mengerti anak dan mereka cenderung kurang otoriter bila dibandingkan dengan bapak. Status sosial ekonomi orang tua dari kelas menengah dan rendah cenderung lebih keras, memaksa dan kurang toleran dibandingkan dengan orang tua dari kelas atas. Konsep mengenai peran orang tua dewasa, orang tua yang mempertahankan konsep tradisional cenderung lebih otoriter dibanding orang tua yang menganut konsep modern. Jenis kelamin anak orang tua umumnya lebih keras terhadap anak perempuan daripada anak laki-laki. Usia anak dapat mempengaruhi tugas-tugas pengasuhan dan harapan orang tua. Temperamen pola asuh yang diterapkan orang tua akan sangat mempengaruhi temperamen seorang anak. Anak yang menarik dan dapat beradaptasi akan berbeda pengasuhannya dibandingkan dengan anak yang cerewet dan kaku. Kemampuan anak orang tua akan membedakan perlakuan yang akan diberikan untuk anak yang berbakat dengan anak yang memiliki masalah dalam perkembangannya. Situasi anak yang mengalami merasa takut dan kecemasan biasanya tidak diberi hukuman oleh orang tua. Tetapi sebaliknya, jika anak menentang dan berperilaku agresif, kemungkinan orang tua akan mengasuh dengan pola autoritatif. Peran orang tua juga sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya yang masih belum bisa memahami tentang pandemi yang sedang mewabah, untuk tetap berdiam diri di rumah agar tidak tertular dan menularkan wabah pandemi ini. Peran orang tua dalam situasi pandemi COVID-19 ini memiliki kedudukan yang fundamental. Maka berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran orang tua dalam membimbing anak selama pembelajaran di rumah sebagai upaya memutus rantai COVID-19. Sejak virus corona menyebar di Indonesia pada awal Maret, menyebabkan pemerintah segera melakukan tindakan tegas untuk mencegah penyebaran yang lebih luas. Karena pada kasus ini, penyakit yang disebabkan oleh virus corona dapat menyebar sangat cepat dan telah banyak memakan korban jiwa di berbagai negara, sehingga pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebarannya sangat luas, di mana salah satunya dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh baik dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya, guru dan pendidik lainnya mencoba untuk memanfaatkan ilmu teknologi dan menyikapi masalah pembelajaran jarak jauh dengan cara memberikan materi
serta tugas pelajaran melalui online. Namun hal tersebut tidaklah selalu berjalan dengan baik. Terdapat banyak kendala dalam pelaksanaannya seperti kuota dan sinyal yang tak memadai. Bahkan beberapa pelajar tidak mempunyai penunjang handphone yang baik. Dan hal ini mengakibatkan materi pembelajaran tidak tersampaikan dengan baik sehingga banyak pelajar yang kurang mengerti dan merasa tidak terbimbing dengan baik dalam memahami pelajaran di sekolah. Oleh karena itu, dibutuhkan peran orang tua sebagai pengganti guru di rumah dalam membimbing anaknya selama proses pembelajaran jarak jauh. Menurut Winningsi 2020, terdapat 4 peran orang tua selama pembelajaran jarak jauh, yaitu orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah, yang dimana orang tua dapat membimbing anaknya dalam belajar secara jarak jauh dari rumah. Yang kedua, orang tua sebagai fasilitator, yaitu orang tua sebagai sarana dan prasarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, orang tua sebagai motivator, yaitu orang tua dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran sehingga anak memiliki semangat untuk belajar serta memperoleh prestasi yang baik. Orang tua sebagai pengaruh atau direktor. Lanjut, materi inti. Penggunaan virtual learning dalam proses pembelajaran jarak jauh diyakini memberikan lebih kemudahan belajar, dapat berkomunikasi secara langsung sehingga materi mudah untuk diterima. Penggunaan virtual learning dapat digunakan salah satunya dengan aplikasi Zoom, aplikasi Classroom, dan lain-lain. Aplikasi ini dilakukan seakan-akan terjadi dalam pembelajaran dalam kelas. Penggunaan aplikasi yang mudah digunakan, namun sering belakangan ini terjadi pencurian data pada penggunaan sehingga kurang aman untuk digunakan dan penggunaannya membutuhkan koneksi internet yang besar. Di waktu sekarang ini banyak sekali aplikasi yang digunakan seperti dapat menggunakan Webex, Microsoft Word, dan lainnya agar penggunaan merasa aman. Terdapat beberapa masalah atau kendala yang dihadapi peserta didik pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, seperti biaya, motivasi belajar, layanan, umpan balik, kurangnya pengalaman serta kebiasaan. Atri 2012. Pembelajaran jarak jauh dinilai tidak lebih baik dari pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Kurangnya interaksi yang efektif, minimnya pengorganisasian merupakan salah satu yang menjadi kendala pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh yang efektif tentu harus didukung dengan konten yang diberikan, fasilitas konten, koneksi internet, serta perhatian dan ketersediaan yang cukup besar. Oleh karenanya, penggunaan media pembelajaran dalam penerapannya mempengaruhi pembelajaran dan pemikiran yang sedang terjadi. Penggunaan media pembelajaran yang tidak interaktif, tidak menarik, akan membuat peserta didik sulit meningkatkan motivasi belajarnya. Maka media pembelajaran yang interaktif serta menarik untuk menghasilkan prestasi peserta didik yang baik. Yang menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, seperti pada daerah terpencil atau daerah yang tidak mendapat koneksi internet dan terbatasnya kepemilikan teknologi, pasti menjadi kendala besar karena pendidik serta sekolah tidak memiliki fasilitas serta sarana yang mumpuni untuk proses pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu, penentuan media pembelajaran sangat berpengaruh terhadap pembelajaran. Selanjutnya, metode. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitiannya mengarah pada kajian fenomenologis yang memiliki perhatian khusus terhadap fenomena yang diteliti, fokus terhadap kegiatan subjek penelitian, mengungkapkan permasalahan, memaparkan data, menganalisis data, serta mendapat data dengan cara observasi langsung. Subjek penelitian adalah orang tua yang memiliki anak usia 5-8 tahun. Prosedur penelitian adalah diawali dengan menentukan masalah yang dibahas, yaitu pola asuh orang tua saat memberikan pembelajaran pada anak ketika belajar di rumah. Data dikumpulkan melalui angket, kemudian merumuskan hasil penelitian dengan merumuskan sebagai tanda tercapainya tujuan penelitian. Hasil penelitian. Selama pembelajaran di rumah atau study from home melalui daring dalam membimbing anak-anaknya sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa orang tua merasa pembelajaran sangat efektif diterapkan. Namun bukan berarti pembelajaran di sekolah tidak efektif. Hal ini karena pembelajaran di rumah cenderung pemberian tugas yang dalam pengerjaannya bisa dibantu oleh orang tua di rumah. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Heru Purnomo, bahwa dalam pembelajaran jarak jauh sampai saat ini efektif dalam mengerjakan penugasan. Tapi dalam pembelajaran untuk memahami konsep, kemudian mengembangkan konsep itu sampai refleksi, tidak berjalan dengan sebaik itu. Nadi et al. 2021, Simha et al. 2020. Orang tua menganggap bahwa pembelajaran di rumah dinilai tetap mampu meningkatkan kualitas pembelajaran anak.
Namun ada sebagian orang tua yang berpendapat bahwa pembelajaran di rumah tidak menguntungkan bagi anak. Karena di sekolah anak berinteraksi langsung dengan guru dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Walaupun banyak orang tua setuju jika pembelajaran di rumah dapat meningkatkan pengetahuan, namun tidak sedikit juga yang merasa masih kesulitan dengan teknologi yang digunakan selama proses pembelajaran di rumah bagi guru yang sudah lanjut usia atau senior. Hal ini sesuai dengan pendapat Slameto 2020 bahwa selama pembelajaran di rumah diperlukan kemampuan menggunakan komputer atau HP dan internet di mana belum dikuasai oleh banyak anak, termasuk juga guru senior. Apalagi di beberapa tempat 34% guru masih mengeluh terkait dengan kualitas jaringan internetnya. Sambil orang tua mengerjakan pekerjaan yang harus diselesaikan dari kantor atau dari rumah memang menjadi tantangan tersendiri. Yang perlu diingat adalah orang tua di rumah bukan untuk menggantikan semua peran guru di sekolah. Pembahasan pembelajaran di rumah juga dinilai menimbulkan dampak pengeluaran yang lebih besar, yaitu untuk pulsa dan koneksi internet, serta menuntut orang tua untuk melek akan teknologi. Demi mendukung proses pembelajaran di rumah, hal ini sesuai dengan pendapat Purwanto et al. 2020 bahwa kendala yang dihadapi oleh orang tua adalah adanya penambahan biaya pembelian kuota internet bertambah, teknologi online memerlukan koneksi jaringan ke internet dan kuota. Oleh karena itu, tingkat penggunaan kuota internet akan bertambah dan akan menambah beban pengeluaran orang tua. Untuk melakukan pembelajaran online selama beberapa bulan tentunya akan diperlukan kuota yang lebih banyak lagi dan secara otomatis akan meningkatkan biaya pembelian kuota internet. Selama pembelajaran di rumah, banyak orang tua menganggap bahwa tugas yang diberikan oleh guru terlalu banyak dan tugas yang diberikan terlihat sulit. Namun walaupun begitu, sebagian besar orang tua senang karena tugas dinilai mampu membantu siswa dalam mengerti materi lebih banyak karena latihan soal berupa tugas yang diberikan. Tugas karena terbatasnya waktu belajar dan sulitnya berinteraksi selama pembelajaran di rumah. Oleh karena itu, banyak dari sebagian guru yang mengganti hal tersebut menjadi pemberian tugas untuk menetapkan kemampuan akan anak mengenai materi yang dipelajari. Sejalan dengan pendapat Puspitasari 2020 bahwa dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh anak dan guru seperti materi pelajarannya belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya, kemudian tugas kurang dipahami oleh orang tua. Hal tersebut menjadi keluhan bagi orang tua. Penutup. Kesimpulan. Peran orang tua sangat diperlukan untuk proses pembelajaran anak selama study from home ini. Peran orang tua juga sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya yang masih belum bisa memahami tentang pandemi yang sedang mewabah untuk tetap berdiam diri di rumah agar tidak tertular dan menularkan wabah pandemi ini. Orang tua merasa pembelajaran di rumah sangat efektif untuk tetap diterapkan, namun bukan berarti pembelajaran di sekolah tidak lebih efektif dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran di rumah. Hal ini dikarenakan pembelajaran di rumah lebih cenderung kepada banyaknya pemberian tugas yang dapat dibimbing pengerjaannya oleh orang tua di rumah. Pembelajaran di rumah dinilai tetap mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, begitupun dengan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di rumah dinilai tidak lebih menguntungkan bagi siswa menurut sebagian orang tua, karena di sekolah siswa dapat berinteraksi langsung dengan guru dan bisa bersosialisasi dengan teman-temannya. Banyak dari orang tua yang setuju jika selama pembelajaran di rumah, orang tualah yang juga ikut membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Walaupun tidak sedikit juga yang merasa hal ini menjadi tambahan aktivitas orang tua selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pembelajaran di rumah juga dinilai memiliki lebih banyak pengeluaran untuk pulsa maupun kuota internet. Demi mendukung proses pembelajaran sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19, banyak orang tua menilai bahwa orang tua dapat meningkatkan kelekatan hubungan dengan anaknya, dan orang tua dapat melihat langsung perkembangan kemampuan anaknya. Sarannya, bagi guru, materi yang disampaikan dalam pembelajaran lebih kreatif dan lebih menarik untuk anak-anak, karena di era sekarang ini, anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran yang menggunakan gambar-gambar animasi atau video yang disajikan dengan kebutuhan anak-anak. Bagi orang tua, diharapkan orang tua selalu mendampingi anaknya ketika sedang pembelajaran daring, serta orang tua mengarahkan dan membimbing anak dalam mengerjakan materi yang diberikan oleh guru. Orang tua mampu berperan sebagai guru di rumah mengajari anak-anak dengan materi daring yang diberikan oleh guru. Daftar Pustaka Asari M. 2020 Proses pembelajaran daring di tengah antisipasi penyebaran virus corona dinilai belum maksimal. Diambil 26 Mei 2020 dari pikiranrakyat.com, website https://www.pikiranrakyat.com. Pendidikan PR. Proses pembelajaran daring di tengah antisipasi penyebaran virus corona dinilai belum maksimal. Dharma Laksana W. Hambali R. Masrur
L. dan Mukhlas M. 2020. Analisis pembelajaran online masa WFH pandemik COVID-19 sebagai tantangan pemimpin digital abad 21. Karya tulis ilmiah KTI masa work from home COVID-19 UIN Sunan Gunung Jati Bandung 112. Hurlock E. B. 1978. Cheat Development 6th edition New York McGraw-Hill Ihsanuddin 2020. Fakta lengkap kasus pertama virus corona di Indonesia kompas.com. Demikianlah karya ilmiah yang saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.